kepentingan HAM, terus membela kepentingan masyarakat dan masalah anti korupsi dan lain-lain, dan itu sudah lama sekali dilakukan. Dan yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bahwa masalah korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia ini luar biasa. Jadi jangan dipikir masalah korupsi di sektor sumber daya alam itu nggak ada. Ini yang saya kemudian melihat fenomena sidang ini sepertinya ada hal yang mesti harus dilihat dengan lebih kritis ya. Karena saya masih ingat ketika KPK kemudian waktu itu ya mengambil peran untuk melakukan upaya memberantas korupsi di sektor sumber daya alam, perlawanannya juga keras sekali gitu. Artinya ini suatu hal yang sangat penting. Yang ketiga, saya penting untuk datang ke sini karena saya ingin ikut mencermati proses sidang dan juga ingin mengikuti proses sidang ini. Karena apa? Saya khawatir perkara ini adalah upaya untuk membungkam atau menakut-nakuti orang yang kritis. Jadi saya pikir kepentingan yang dilakukan oleh Mas Haris dan Fathia, saya tidak yakin untuk kepentingan pribadi dia berbicara itu, tapi dia berbicara karena dia cinta dengan negara Indonesia. Dia ingin masalah-masalah yang selama ini kita risaukan dan segala macam itu bisa diketahui orang banyak. Saya pikir poinnya itu. Nah, Mas Novel tadi mengatakan bahwa KPK dulu zaman Mas Novel masih di sana juga banyak. Lebih tepatnya zamannya Pak Dewi. Ya, pimpinan KPK. Ya. Itu dikatakan bahwa juga banyak tekanan. Oh ya. Untuk seperti apa ini? Kita bisa lihat ketika KPK di tahun 2014-2015 itu banyak concern terkait dengan masalah korupsi di sektor sumber daya alam. Itu tekanannya banyak sekali, baik dari parlemen, politisi dalam hal ini dan dari penegak hukum lain. Saya pikir itu sudah banyak di media. Kalau saya uraikan lagi akan panjang, tapi saya pikir kita semua sudah tahu lah masalah itu. Pak, kalau dengan sekarang ini kita melihat bahwa banyak korupsi antara dari bisa berjuang untuk menegakkan keadilan itu untuk menjadi kepuasan masing-masing. Apakah ya. Kalau kita melihat sekarang ini, tentunya kita prihatin dengan kondisi KPK. Kenapa? Pelemahan KPK sudah sedemikian sempurna, sehingga saya pun ketika dikeluarkan dari KPK dengan proses TWK-TWK-an itu ya, itu kemudian saya juga membuat podcast karena saya ingin juga ikut melakukan edukasi ke masyarakat dan juga menyampaikan fakta-fakta kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak kemudian putus asa dengan situasi ini. Kita ingin semua orang peduli karena kepentingan pemberantasan korupsi itu kepentingan kita semua, dan kita berharap kalau korupsi semakin bisa dieliminir, tentunya kepentingan negara akan jauh lebih bagus lagi. Oke, itu aja ya. Kita bicara setelah ini ya. Karena saya datang ke sini, saya sengaja khusus ingin menyampaikan dukungan kepada Mas Haris Azhar dan Fathia. Oke, terima kasih. Nanti kita ikuti waktu-waktu berikutnya.